Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah ketemu lagi dengan saya Maudi Dikatiwi, NPM 5021161. Pada kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Baiklah, di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, project based learning, yang kedua, inquiry learning, yang ketiga, discovery learning, yang keempat, scientific approach, yang kelima, keterampilan abad 21, dan yang terakhir, project penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada poin pertama yaitu project based learning. Project based learning adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Adapun 8 karakteristik project based learning. Langkah-langkah pembelajaran project based learning. 1. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. 2. Menyusun perencanaan proyek secara kolaboratif guru dan murid. 3. Menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. 4. Guru mengawasi jalannya proyek dan memantau siswa. 5. Penilaian terhadap proyek yang dihasilkan. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Poin kedua yaitu inquiry learning. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Karakteristik inquiry learning. 1. Menekankan pada proses penemuan dan pencarian. 2. Dasar pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik melalui proses mencari dan menyelidiki. 3. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi peserta didik terutama dalam kegiatan pembelajaran. 4. Model pembelajaran inquiry ini menekankan pada proses berpikir analitis dan kritis. Ada 6 langkah-langkah inquiry learning. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Poin yang ketiga, discovery learning. Discovery learning adalah strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Strategi ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis. Karakteristik discovery learning. 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. 2. Berpusat pada siswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Adapun langkah-langkah discovery learning. 1. Stimulasi atau pemberian rangsangan. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Pentahkikan atau pembuktian. Dan yang keenam, kesimpulan atau generalisasi. Poin yang keempat, ada scientific approach. Scientific approach merupakan satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan menitik beratkan pada penggunaan metode ilmiah dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan ini diharapkan bisa membuat siswa berpikir ilmiah, logis, kritis, dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. Karakteristik scientific approach. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Siswa dapat membangun suatu konsep, hukum, dan prinsip dengan menggunakan keterampilan proses sains berdasarkan pengetahuan. 3. Pembelajaran melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 4. Kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan karakter yang dimiliki siswa. Langkah-langkah scientific approach. 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Mengasosiasikan. 5. Menarik kesimpulan. 6. Mengkomunikasikan. Selanjutnya, poin kelima yaitu keterampilan abad 21. Proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Adapun 2 karakteristik utama dalam pembelajaran abad 21. Ada 4 keterampilan yang harus kita kuasai pada abad 21. Yang pertama, kreatif. 2. Critical thinking. 3. Collaboration. Dan yang keempat, communication. Poin yang terakhir yaitu yang keenam, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah istilah yang digunakan dalam kurikulum merdeka, menjadi fokus Kemendikbudristek karena dianggap dapat mencapai visi pendidikan Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui penciptaan pelajar Pancasila. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.